Dikisahkan, Imam Syafi'i pernah berdebat dengan gurunya Imam Malik tentang masalah rezeki. Imam Malik berpendapat bahwa rezeki itu datang tanpa usaha. Seseorang cukup bertawakal saja, niscaya Allah akan memberinya rezeki. Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, lakukan saja apa yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarkan Allah mengurus yang lainnya. Kemudian Imam Malik membacakan hadis Rasulullah yang berbunyi, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Andai saja kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung, di mana ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Malik dikutip oleh Imam Az-Zarqani, Syarah Al-Muwatha Kairo Maktabah At-Saqafah. Sementara itu Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya. Ia berkata, wahai guru, andai seekor burung tidak keluar dari sarangnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Suatu ketika saat sedang berjalan-jalan, Imam Syafi'i melihat rombongan orang yang sedang memanen anggur. Sang imam pun ikut membantu mereka, lantas ia mendapat imbalan beberapa ikat anggur dari mereka. Begitu mendapat imbalan anggur, Imam Syafi'i lantas bergegas kembali menemui gurunya. Sang guru pun terlihat tengah bersantai. Sambil menaruh ikatan anggur yang dibawanya, Imam Syafi'i menceritakan pengalamannya. Ia berkata, andai saya tidak keluar dari rumah dan tidak bekerja, tentu anggur ini tidak akan sampai kepada tangan saya. Mendengar demikian, Imam Malik tersenyum seraya mengambil anggur dan mencicipinya. Kemudian Imam Malik berkata, sehari ini aku tidak keluar rumah, hanya mengajar saja, dan sempat membayangkan betapa nikmatnya dalam cuaca panas seperti ini saya bisa menikmati buah anggur. Untungnya engkau datang membawakannya untukku. Bukankah ini yang dimaksud dengan lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah mengurus yang lain? Akhirnya keduanya pun tertawa lebar dan mereka melanjutkan menikmati buah anggur tersebut. Perbedaan pendapat dua tokoh besar dalam kisah tersebut sesungguhnya tidak ada yang salah. Pasalnya Allah sudah menyiapkan sedikitnya 10 pintu rezeki untuk hambanya. Hanya saja kita yang kurang mengetahui dan memahami, sehingga melihat rezeki hanya datang dari pintu usaha saja. 10 pintu tersebut dapat kita telusuri dalam Al-Quran dan hadis, yaitu 1. Rezeki karena usaha. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Quran Surat An-Najm ayat 39-41. Inilah pintu rezeki yang banyak dikejar orang. Bahkan mereka yakin tanpa usaha tidak akan datang rezeki. Ini akibat mereka lupa pintu-pintu rezeki yang lain. 2. Rezeki yang telah dijamin. Penting diketahui, ada rezeki hamba yang telah dijamin langsung oleh Allah tanpa usaha makhluk secara mutlak. Setiap hamba akan mendapatkannya sesuai dengan kadar dan waktu yang berbeda-beda. Hal itu sudah dinyatakan dalam firman Allah. Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Menurut ayat ini, Allah menjamin rezeki manusia dan makhluk yang diciptakannya tanpa campur tangan mereka. Dia mampu memberi rezeki untuk mereka. Mungkin ini pula yang dalam kesempatan lain disampaikan oleh Imam Syafi'i melalui syairnya. Hai orang yang sungguh-sungguh mencari rezeki di seantero negeri, kurangi jerih payahmu, sebab rezeki itu sudah terbagi-bagi. Justru rezeki itu menghampiri orang yang tidak mencarinya. Sebaliknya, orang yang berupaya mengejar rezeki akan terhalang dibuatnya. Maksud dari syair ini tak lain adalah rezeki yang sudah dijamin Allah sehingga tidak perlu bersusah payah mencarinya. Muhammad bin Musa Asy-Syafi'i, Hayatul Hayawan Al-Kubra, Beirut Darul Kutub. 3. Rezeki karena sedekah. Tidak hanya dari pintu usaha, Allah juga memberikan rezeki dari pintu sedekah. Siapapun yang gemar sedekah, terutama di jalan Allah, maka rezekinya akan ditambah olehnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. 4. Rezeki karena istighfar. Salah satu penghalang rezeki seorang hamba adalah dosanya. Maka dengan cara memperbanyak istighfar, jalan rezekinya kembali dibuka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu.
untukmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. 5. Rezeki karena menikah. Menikah juga ternyata membawa berkah tersendiri. Di antara keberkahan pernikahan adalah pintu rezeki yang dibukakan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Penting dicatat juga bahwa keterangan nikah membawa rezeki tidak selayaknya dijadikan ajang pembenaran untuk bermalas-malasan, sehingga istri dan anak-anaknya melarat karena dirinya berkeyakinan rezeki akan datang dengan sendirinya. Usaha-usaha manusiawi tetap harus dilakukan, khususnya bagi seorang suami sebagai pemimpin keluarga. 6. Rezeki karena anak. Pepatah pernah mengatakan, banyak anak banyak rezeki. Ternyata pepatah tersebut terinspirasi dari janji Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 31. Pemahaman banyak anak banyak rezeki dalam konteks teologis memang benar adanya. Namun seiring perkembangan zaman, di mana kepadatan penduduk menciptakan problem baru seperti meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, tentunya sepasang suami istri mesti berpikir dengan sangat matang soal anak-anak yang akan menjadi tanggung jawab mereka. Upaya dan ikhtiar manusiawi tetap harus diperhatikan dalam urusan keluarga dan rumah tangga. Jika disepelekan, khawatir malah menjadi bumerang penyesalan bagi pasangan suami istri. 7. Rezeki karena bersyukur. Mensyukuri nikmat sama dengan membuka jalan rezeki lainnya. Misalnya secara praktik, ketika mendapat rezeki berupa uang, seorang suami langsung mengajak istri dan anak untuk makan di restoran. Si suami pun merasakan bahagia dari sikapnya itu. Kebahagiaan itulah rezeki yang muncul dari bersyukur. Allah menjanjikan dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7-8. Rezeki karena silaturahmi. Rezeki bisa datang karena menjalin komunikasi dengan banyak orang dan mempertahankan silaturahmi dengan keluarga, kerabat, hingga teman dan tetangga. Rezeki melalui pintu silaturahmi pernah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, siapapun yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. 9. Rezeki karena taat, takwa, dan tawakal. Selain menjamin rezeki makhluknya secara umum, Allah juga secara khusus menjamin rezeki hamba-hambanya yang beriman, taat, takwa, dan tawakal kepadanya. Meningkatkan ketaatan dan ketakwaan pada Allah sama dengan membuka pintu rezeki. Demikian seperti dalam firman-Nya, siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Rezeki bagi hamba yang takwa dan taat beribadah juga disampaikan dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Hatimu akan kuisi dengan kekayaan dan tanganmu akan kupenuhi dengan rezeki. Hai anak Adam, jangan engkau menjauh dariku. Akan kuisi hatimu dengan kemiskinan dan tanganmu akan kupenuhi dengan kesibukan. Hadis riwayat Al-Hakim. 10. Rezeki karena meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Setelah pada poin ke-9 dijelaskan bahwa rezeki dapat dicapai melalui ketakwaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dapat menjadi penghalang bagi rezekinya. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang rezekinya dengan dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, sulitnya rezeki para pendosa sesungguhnya sudah diumpamakan dalam Al-Quran. Allah telah membuat suatu perumpamaan sebuah negeri yang dahulu aman lagi tentram, yang rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari setiap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan karena apa yang selalu mereka perbuat. Quran Surat An-Nahl ayat 112. Alhasil, sulitnya rezeki seorang hamba salah satunya disebabkan oleh dosa-dosa yang diperbuatnya. Namun, Abu Thalib Al-Makki memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, maksud hadis ini adalah banyaknya dosa mengakibatkan terhalangnya
rezeki yang lain seperti pintu taubat, ilmu, keberkahan, ketaatan, dan sebagainya. Syekh Abu Thalib Al-Makki Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub Beirut Darul Kutub. Itulah pintu-pintu rezeki yang telah disiapkan Allah untuk hambanya. Tugas kita adalah menjemputnya sembari tetap yakin bahwa Allah menanggung rezeki setiap makhluknya. Semoga kita diberikan rezeki yang melimpah dan berkah. Wallahu a'lam.